wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu minta kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan orang pada gambar tersebut? Oke, betul. Jadi, gambar tersebut menunjukkan bahwa seorang karyawan sedang memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Bagi perusahaan, pengupayaan pelanggan itu harus terus dilakukan. Untuk apa? Untuk memberikan kebutuhan pelanggan dan memenuhi harapan pelanggan. Oke, jadi materi kita hari ini adalah pelayanan prima kepada pelanggan. Pelayanan prima merupakan salah satu usaha perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli atau pelanggan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Jenis pelanggan itu sendiri atau customer relation itu terbagi menjadi dua. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Pelanggan internal adalah semua orang yang terdampak pada produk dan merupakan anggota dari perusahaan. Pelanggan internal itu sendiri terbagi menjadi dua. Pelanggan internal perusahaan dan pelanggan internal pemerintah. Pelanggan internal perusahaan atau organisasi merupakan semua orang yang terdampak pada produk dan merupakan anggota dari perusahaan si penghasil produk tersebut. Sedangkan pihak internal pemerintahan itu adalah semua orang yang terdampak produk tapi bukan termasuk anggota perusahaan si penghasil produk, melainkan merupakan anggota lingkungan instansi pemerintah. Pelanggan yang kedua itu adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah semua orang yang terdampak produk tapi bukan termasuk anggota dari perusahaan penghasil produk. Biasanya kita sebut pelanggan eksternal ini dengan masyarakat luas. Oke, jadi ada dua ya pelanggan, ada pelanggan internal dan eksternal. Ada dua hukum pelanggan yang harus kita ketahui. Yang pertama, the customer is always right. Yang kedua, if the customer wrong, back to the rule number 1. The customer is always right. Ya, jadi ada dua hukum pelanggan. Yang pertama, pelanggan itu selalu benar. Yang kedua, jika pelanggan salah, kita kembali ke nomor 1 bahwa pelanggan itu selalu benar. Nah, ada 4 manfaat dari pelayanan prima yang harus kita ketahui. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, menciptakan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memberikan kesan yang baik. Dan yang keempat, mendapat timbal balik yang sesuai. Anak-anak ibu, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat memberikan kepahaman serta menambahkan ilmu pengetahuan kalian. Ya, jaga kesehatan kalian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.